pagi Bu Betty, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Nur, alhamdulillah hari ini kabar sehat. Bagaimana dengan Bu Nur sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Betty. Saya senang bisa bertemu dengan panjenengan sebelum memulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama Bu Betty, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Saya rasa sudah siap Bu. Saya telah menyiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Bagus. Apakah ada area khusus yang ingin Ibu fokuskan atau tantangan yang ingin Ibu diskusikan sebelum memulai kelas? Saya ingin mendiskusikan bagaimana saya bisa lebih efektif dan mempertahankan perhatian dari siswa sepanjang pembelajaran yang saya alami pada hari ini. Kemudian beberapa siswa tampaknya mudah teralihkan perhatiannya, dan saya ingin mencari cara untuk menjaga fokus mereka agar tetap perhatiannya itu fokus pada pembelajaran. Itu adalah hal bagus untuk dipikirkan Bu Betty. Mungkin kita bisa mencari strategi untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif atau menarik lagi bagi siswa tersebut. Apakah Ibu memiliki ide tentang apa yang bisa dicoba? Saya pikir saya bisa mencoba lebih banyak aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung, seperti diskusi kelompok atau kegiatan praktek langsung seperti itu. Itu ide yang baik Bu Betty. Saya juga ingin mendukung Bu Betty dengan memberikan saran tentang bagaimana menangani situasi ketika siswa teralihkan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan terlibat untuk semua siswa. Baik Bu, saya setuju. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Tidak masalah Bu Betty, saya selalu di sini untuk membantu panjenengan. Jika panjenengan memerlukan bantuan tambahan atau ingin berdiskusi hal lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga Ibu memiliki pembelajaran yang baik hari ini. Terima kasih Bu Nurul, saya akan memberikan yang terbaik pada pembelajaran hari ini. Semoga Anda juga bisa memiliki hari yang baik pula pada hari ini. Amin amin. Terima kasih Bu Betty. Sampai jumpa nanti di pertemuan pasca pembelajaran. Pada pagi hari ini, Bu Guru ingin menanyakan kepada kalian semua, apa kabar hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Dengan siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Nana. Terima kasih Bu Guru. Adakah hari ini yang tidak masuk? Andin, kenapa Andin? Sakit. Ya, mari kita doakan Mbak Andin. Semoga Mbak Andin segera diberi kesehatan, bisa masuk kembali ke sekolah ya. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagian tumbuhan. Kemudian pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang bagian tumbuhan beserta Fungsinya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Berdiri semuanya ya.
beli buku supaya subur. Tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi menanam jagung? Semangat kembali untuk belajar. Pada pembelajaran pagi hari ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Bisa salah satu untuk menjawabnya, tetapi untuk menjawabnya kita ada peraturannya ya. Peraturannya satu, yaitu harus saling menghargai. Jawaban satu teman dengan teman yang lain. Tidak boleh marah. Nggih? Ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan tanaman-tanaman buah yang kalian tahu. Ada yang bisa menjawab ya? Buah mangga. Buah mangga ya. Buah apel, stroberi, anggur, nanas, apel, jeruk. Ada lagi? Pisang, serikaya, nanas. Ya, semuanya benar. Semuanya itu adalah tanaman daripada tumbuhan. Kemudian sebutkan nama-nama tanaman bunga yang kalian tahu. Saya, Bu. Ya. Bunga mawar, melati. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Ya. Bunga anggrek. Anggrek, matahari, bunga kertas. Ya. Semuanya jawabannya benar. Kita tepuk wow dulu, kita kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja bagian dari tanaman jeruk? Ada yang pernah tahu? Tanaman jeruk ada akar, Saya, Bu. batang, Keren. daun, akar, daun, bunga, buah. Di dalam buah ada apa? Bijinya. Ya. Kemudian bagian tumbuhan manakah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tanaman jeruk tadi? Bunga, Bu. Bunga? Bunga, Bu. Kalau bunga bisa ditanam tidak? Tidak. Ditanam yaitu bijinya. Betul sekali. Apa? Kemudian fungsi batangnya itu untuk apa ya? Saya, Bu. Ya. Menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, dari akar kemudian dihantarkan ke semua bagian tumbuhan. Itu fungsi dari batang. Tugasnya batang itu menghantarkan nutrisi ke semua bagian dari tumbuhan. Sekarang guru ingin kalian berkelompok. Yang kemarin sudah Bu Guru bagikan ya. Kelompok A itu ada kelompok A ada Anggun, Juanda, Andin,
Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. 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 Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun.
Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tayangan video tadi anak-anak telah mengetahui atau mempelajari tentang bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Pada kali ini Bu Guru ingin membagikan beberapa tumbuhan kepada kelompok C untuk kalian cari tahu atau mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Kemudian pada kelompok A, kalian Bu Guru ingin membagikan gambar tentang bagian tubuh tumbuhan, kemudian silahkan dipasangkan. Kemudian kelompok C, silahkan mengerjakan yang Ibu Guru bagikan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, mari kita merefleksi dulu sejenak. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita rasakan di sekeliling kita apakah ada suara air yang jatuh dari pohon, kemudian ada suara hujan. Silakan dirasakan baik-baik. Kita hirup udara segar pada pagi hari ini. Kita keluarkan perlahan. Kita hirup lagi udara segar pada hari ini. Oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan. Kita keluarkan karbon dioksida atau udara jahat keluar. Kita hirup sekali lagi. Kita keluarkan perlahan. Ya, apakah sudah rileks? Sudah rileks? Sudah. Kita lanjutkan pembelajarannya lagi ya. Siap melanjutkan? Ya, Nana. Di sini Ibu Guru membawa tanaman seledri. Di sini ada tanaman seledri, bisa diamati. Di tanaman seledri ini ada apa saja? Ada batang, ada daun. Berbeda dengan tanaman bayam. Di sini ada tanaman bayam. Di sini tanaman bayam terdapat apa saja? Daun. Ya. Sekarang Bu Guru ingin kalian belajar berkelompok tentang bagian-bagian dari tumbuhan
mengamati bagian tumbuhan, kemudian mencari informasi tentang fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, kemudian tuliskan sesuai bagiannya pada gambar di bawah ini. Kemudian kelompok C, kalian disuruh menjawab pertanyaan tentang bagian dari tumbuhan. Kemudian kelompok B, ya kalian suruh memberikan tanda silang pada jawaban A, B, dan C. Daunnya yang mana? Sama tidak? Yang ini kan, ini daun. Kemudian ini batang. Kemudian yang ini bunga. Akarnya yang sebelah mana? Nah, ya. Atas terlebih dahulu, atasnya dulu atau dari akarnya terlebih dahulu. Akarnya yang mana? Berfungsi untuk apa? Berfungsinya akar untuk dan nutrisi ya, silakan ditulis di sini. Kemudian setelah akar batang, ya. Setelah batang apa? Daun. Setelah daun bunga, kemudian buah. Yuk. Apa ada kesulitan? Tidak. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Bu Guru ingin kalian perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian untuk maju ke depan. Disampaikan kepada teman-teman kalian apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Silakan kelompok yang mana dulu? Kelompok C? Ya, silakan masuk depan. Saya dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Batang berfungsi untuk mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga berfungsi untuk tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Daun berfungsi untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kita kasih wow, Kasih B, kasih O, kasih B. wow. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kemudian ada lagi yang ingin mempresentasikan maju ke depan dari kelompok B atau kelompok A dulu. Kelompok B, ya.
kita karena kita mengetahui bagaimana cara tumbuhan itu dapat berkembang biak. Dari apa tumbuhan buah itu berkembang biak tadi? Dari bijinya. Ya. Dari biji kita dapat menanam kembali tumbuhan tersebut dan kita dapat melestarikannya kembali. Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. untuk sudah mulai. Selamat siang Bu Betty. Saya berharap Anda memiliki pembelajaran yang produktif hari ini. Apakah Bu Betty punya waktu sebentar untuk membahas kelas yang tadi? Selamat siang juga Bu Nurul. Tentu saja saya punya waktu. Pembelajaran hari ini berjalan cukup baik Bu Nurul secara keseluruhan, tetapi saya merasa ada beberapa area yang harus diperbaiki lagi. Oh iya Bu, kira-kira apa menurut Bu Betty hal yang perlu diperbaiki? Saya merasa beberapa siswa masih kesulitan untuk memahami konsep yang diajarkan. Kemudian meskipun saya sudah mencoba beberapa kali berbagai strategi, tapi terkadang sulit untuk memastikan semua siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya memahami Bu, mungkin bisa melihat lebih dekat apa yang bekerja dan tidak bekerja dalam pembelajaran hari ini. Apakah Bu Betty merasa ada strategi atau kegiatan tertentu yang mungkin akan menarik perhatian siswa? Saya pikir dengan diskusi kelompok pada bagian tengah kelas atau bisa berhasil menarik perhatian mereka. Mereka terlibat lebih aktif dan saling berinteraksi satu sama lain, seperti itu Bu. Itu bagus Bu Betty. Apakah ada strategi lain yang ingin Bu Betty coba atau perbaiki untuk meningkatkan pembelajaran di kelas? Saya ingin mencoba lebih banyak latihan interaktif dan kuis singkat untuk menguji pemahaman mereka secara berkala Bu, dari kemudian sebelum pembelajaran itu dites, kemudian setelah pembelajaran dites, seperti itu. Baik Bu Betty, itu ide yang bagus menurut saya. Saya juga ingin menyarankan agar kita melihat lebih dekat lagi data dari evaluasi hari ini untuk evaluasi pemahaman siswa tersebut dan menemukan area yang perlu lebih diperkuat. Apakah Bu Betty setuju? Ya Bu, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Nurul. Saya akan menganalisis data evaluasi dan membuat rencana untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas nanti. Baik Bu Betty, terima kasih atas kerja keras Anda hari ini dan semangat untuk terus meningkatkan ke depannya. Saya yakin dengan kolaborasi kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu Nurul, saya sangat menghargainya. Tidak masalah Bu Betty, jika Bu Betty memerlukan bantuan tambahan atau ingin berdiskusi tentang hal lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sukses untuk siswa. Semoga Bu Betty memiliki akhir pekan yang baik. Ya Bu, terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.